Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wanda Yasmin Faradila, NPM 200830130005. Di sini saya akan menjelaskan tentang percabangan bersarang dan perulangan bersarang. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang percabangan bersarang if-else di dalam if. Pemilihan dengan struktur if bertingkat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan 3 kasus atau lebih. Nah, di sini terdapat pseudo code start if kondisi 1 then, if kondisi 2 then, pernyataan 2, else, pernyataan 3, else pernyataan 1 dan end. Flowchart, start, yang pertama start, lalu kita masukkan input. Lalu, jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau salah, maka langsung ke else dan dimunculkan pernyataan pertama, kondisi 2 tidak akan diproses. Jika kondisi pertama true atau benar, maka langsung cek kondisi kedua. Dan jika kondisi kedua bernilai true atau benar, akan dilanjutkan pada pernyataan kedua. Tetapi, jika kondisi pertama true atau benar dan kondisi kedua false atau salah, maka akan langsung ke else dan dimunculkan pernyataan ketiga sehingga yang dicetak pernyataan ketiga. Selanjutnya, percabangan bersarang else if. Else if digunakan untuk menyabangkan if else menjadi lebih banyak pilihan. Struktur else if hampir sama dengan struktur if else. Ketika kalian menggunakan struktur if else secara berulang, harus menggunakan struktur else if. Di sini terdapat pseudocode yaitu start if kondisi 1 then, pernyataan 1, else if kondisi 2 then, pernyataan 2, else if kondisi ke n, dan pernyataan ke n, else pernyataan n plus 1 dan n. Flowchart. Pertama start, lalu masukkan input. Yang pertama, jika kondisi pertama terpenuhi, maka pernyataan pertama akan dicetak. Jika kondisi pertama tidak terpenuhi, maka langsung diproses ke kondisi kedua dan dilanjutkan pada pernyataan kedua. Tetapi, jika kondisi kedua salah, maka akan diproses ke kondisi 3 karena tidak ada lagi kondisi selain ini. Selanjutnya, percabangan bersarang switch case. Switch case merupakan salah satu bentuk percabangan. Bentuk dari switch case merupakan pernyataan yang dirancang khusus untuk menangani pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah atau banyak alternatif penyelesaian. Pernyataan switch case ini memiliki kegunaan sama seperti if-else, bertingkat. Switch case digunakan untuk percabangan yang kondisinya banyak. Pseudocode start, switch, ekspresi. Ekspresi adalah suatu nilai yang kita inputkan. Case konstata 1, pernyataan 1, case konstata 2, pernyataan 2, case konstata ke n, pernyataan n, default. Nah, flowchart pertama start, lalu masukkan input, lalu jika case pertama benar, maka akan diproses ke pernyataan pertama. Tetapi jika case pertama salah, maka akan lanjut ke case kedua. Jika case kedua benar, maka akan diproses ke pernyataan kedua. Jika case 2 salah, maka akan diproses ke default atau kondisi paling luar. Setelah itu, perulangan bersarang atau break digunakan untuk keluar dari proses perulangan. Break keluar dari loop for tanpa harus menunggu syarat perulangan selesai. Ketika break dijalankan, maka akan berakhir di tubuh luar for dan proses selesai. Jika tidak memakai if condition dan break, pastinya proses percetakan akan berjalan terus-menerus sesuai dengan keinginan. Break ini akan memberhentikan proses, tidak akan melakukan percetakan. Artinya, setelah break akan keluar loop. Pseudocode for range, begin, and stop, lalu if condition break. Setelah itu print selesai, lalu flowchart start, masukkan input. Setelah itu, pada saat perulangan loop for masih berjalan dalam batasannya, maka dilanjutkan ke dalam if condition. Jika if condition terpenuhi, maka proses break akan dijalankan dan keluar dari loop. Jika proses perulangan sudah mencapai melebihi batasannya dan if condition masih tetap tidak terpenuhi, maka proses akan keluar dari loop. Selanjutnya, perulangan bersarang continue digunakan untuk melompati proses perulangan saat ini dan dilanjutkan dengan proses selanjutnya. Pada continue, semua akan diproses kecuali yang dijadikan kondisi tidak akan dicetak. Pada continue ini bukan keluar loop, tapi akan meloncat melangkah ke iterasi berikutnya. Maka, jika kondisi terpenuhi, secara otomatis program akan melompati proses perulangan saat ini dan melanjutkan ke proses berikutnya. Terdapat pseudocode for range, begin, and step if condition continue. Jika continue bukan keluar seperti break, tidak keluar ke tubuh loop for, tetapi akan kembali ke looping for. Dan di sini terdapat flowchart start, lalu masukkan
input, lalu pada saat perulangan loop for masih berjalan ke dalam batasannya, maka dilanjutkan ke dalam if condition. Jika if condition terpenuhi, maka proses continue akan dijalankan dan langsung masuk ke proses pengulangan iterasi berikutnya tanpa memproses pernyataan di bawahnya. Jika proses perulangan sudah mencapai melebihi batasannya dan if condition masih tetap tidak terpenuhi, maka proses akan keluar loop. Selanjutnya, perulangan bersarang Goto dalam loop. Nah, Goto merupakan instruksi untuk mengarahkan eksekusi ke pernyataan yang diawali dengan suatu label. Label sendiri berupa suatu pengenal atau identifier. Penerapan Goto biasanya dilakukan pada loop di dalam loop atau nested loop dengan tujuan memudahkan untuk keluar dari loop terdalam menuju ke pernyataan yang terletak di loop terluar. Selanjutnya, please show the code for range, begin, and step if condition Goto. Label, flowchart, start, masukkan, input. Loop for, batasan dilanjutkan ke if condition. Jika if condition terpenuhi, maka Goto dapat dieksekusi akan memanggil label yang ada di luar looping for dan label akan dieksekusi selesai keluar. Jika if condition tidak terpenuhi, maka tidak menuju Goto, maka akan ke pernyataan atau proses apapun setelah kondisi if, sehingga akan kembali lagi ke looping for untuk mencek kembali apakah tugas telah sesuai dengan pemenuhan if condition. Jika sudah terpenuhi atau maksimum, maka akan keluar loop. Selanjutnya, perulangan bersarang nested loop. Nah, nested loop, dalam suatu loop terkandung loop yang lain. Loop yang terletak di dalam loop biasa disebut nested loop. Pada lapisan perulangan, nested loop terdiri dari outer loop dan inner loop. Outer loop, perulangan terluar, inner loop, perulangan terdalam. Cara kerjanya, outer loop akan menjalankan iterasi ke-1 terlebih dahulu, lalu dilanjutkan semua iterasi pada inner loop. Terdapat pseudo code outer loop for range, begin, and step, inner loop for range, begin, and step. Pernyataan, flowchart. Start, lalu masukkan input. Setelah itu, outer loop jika masih dalam batasan, maka akan memproses berikutnya, yaitu dalam inner loop. Lalu inner loop akan memproses berikutnya sesuai dengan keinginan user. Jika selesai, maka akan kembali ke inner loop untuk menyelesaikan semua iterasi yang ada di inner loop. Jika sudah terpenuhi semua maksimum, akan kembali ke outer loop hingga semua iterasi terpenuhi dan dia akan keluar dari inner loop. Nah, sekian pembahasan saya tentang perulangan bersarang dan percabangan bersarang. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang menghitung indeks prestasi semester mahasiswa. Terdapat flowchart, pertama mulai, lalu inisialisasi variabel, lalu kita input nilai A, AB, B, BC, C, D, dan E menggunakan float, lalu kita masukkan nilainya. Setelah itu kita masukkan mata kuliah 1, yaitu nilai B, mata kuliah 2, yaitu nilai C, hingga mata kuliah 5. Setelah itu kita input jam 1 yang berarti jam mata kuliah 1 hingga jam mata kuliah 5 menggunakan integer, lalu kita masukkan nilainya. Setelah itu kita hitung total dari jam menggunakan jam sama dengan integer jam 1 plus integer jam 2 hingga plus integer jam 5. Setelah itu kita print hasilnya dari total jam tersebut sehingga keluar hasil total dari jam tersebut. Setelah itu kita proses IPS, menghitung IPS indeks prestasi semester menggunakan rumus float mata kuliah 1 dikali jam mata kuliah 1 plus mata kuliah 2 dikali jam mata kuliah 2 hingga plus mata kuliah 5 dikali jam mata kuliah 5. Lalu total dari semua ini dibagi total dari jam yang telah kita hitung sebelumnya. Setelah itu kita masukkan if IPS sama dengan 4, print date mahasiswa A, elif IPS lebih dari sama dengan 3,5, print grade mahasiswa AB, elif IPS sama dengan 3, print grade mahasiswa B, elif IPS lebih dari sama dengan 2,5, print grade mahasiswa BC, elif IPS sama dengan 2, print grade mahasiswa C, elif IPS sama dengan 1, print grade mahasiswa D, else print grade mahasiswa E. Setelah itu kita print indeks prestasi semester atau IPS selesai. Di sini terdapat implementasi dengan Python. Yang pertama kita input variabel nilai dalam angka, yaitu nilai A sama dengan 4, nilai AB sama dengan 3,5, nilai B sama dengan 3, nilai BC sama dengan 2,5, nilai C sama dengan 2, nilai D sama dengan 1, dan nilai E sama dengan 0. Lalu mata kuliah 1 sama dengan nilai B, yang berarti nilai B adalah 3 yang telah kita inputkan sebelumnya, yang kita telah proses sebelumnya, hingga mata kuliah 5 di sini nilai BC, yang berarti nilai BC adalah 2,5. Setelah itu kita input nilai jam 1 sama dengan 3,
Jam 2 sama dengan 2, ingat di sini jam 1 merupakan jam mata kuliah 1. Yang berarti 3 hingga jam mata kuliah 5 sama dengan 3. Lalu kita hitung total jam menggunakan jam sama dengan integral jam 1 plus hingga integral jam 5. Lalu kita print, di sini menghasilkan total dari jam tersebut adalah 13. Lalu kita hitung indeks prestasi semester IPS menggunakan rumus IPS float mata kuliah 1 dikali jam mata kuliah 1 hingga plus mata kuliah 5 dikali jam mata kuliah 5 dibagi total dari jam yang telah kita proses tadi sebelumnya. Setelah itu kita masukkan if, else, lalu kita print indeks prestasi semester sama dengan IPS. Di sini dari percobaan saya terdapat hasil indeks prestasi semester yaitu 3,0 yang berarti grade mahasiswa tersebut sama dengan B. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.